أمطارنا ويأتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على مرض الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة ويشفي مرضانا ويجمع شملنا على الهدى ولجميع مشايخنا أستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا للإمام الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بافضل وأبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف والسيد محمد رضا بن طالب السقاف والوالد محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الحبشي أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صارقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بالصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعوافي الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. إلى أن قال فصل في شروط الطهارة عن الحدثين. Pasal menjelaskan syarat-syarat suci dari dua hadas. Dua hadas itu maksudnya hadas kecil dan hadas besar, nanti kita akan bahas. Sebelum kita membahas ini, ada baiknya kita mengulang sedikit pelajaran kita kemarin itu tentang tata cara sunnah mandi wajib. Tata cara yang disunnahkan mandi wajib. Namanya mandinya hukumnya apa? Wajib. Nah, ada tata cara sunnahnya. Artinya ketika kita melaksanakan mandi wajib ini dapat pahalanya lebih banyak. Nah, itu. Caranya bagaimana? Ya, dilakukan dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tata cara sunnah mandi wajib. Jadi mandinya tetap hukumnya wajib. Nah, itu. Seperti wudu. Wudu itu hukumnya fardu atau wajib. Tapi ada tata cara sunnah berwudu. Nah, itu. Makanya ketika kita sudah paham dulu yang namanya rukun tadi atau fardu tadi,
sudah kita jalankan. Nah, bagaimana cara menjalankannya tadi supaya dapat pahalanya lebih afdal. Nah, ini namanya itu tata cara sunnahnya tadi. Misal ya, kalau contohnya kalau di wudu itu 3 kali. Nah, 3 kali itu sunnah. Apa misalnya dalam mazhab Syafi'i, kumur-kumur sunnah. Masukkan air ke hidung sunnah. Mengusap telinga hukumnya sunnah. Bukan basuh telinga bahasanya. Ketika kita melakukan sesuatu di telinga kita tuh dibasuh apa diusap? Dibasuh apa diusap, Pak? Diusap. Kalau dibasuh kita siram. Makanya kita ambil air mengusap telinga. Artinya bukan membasuh. Salah kalau bilang membasuh. Berbeda dengan wajah. Wajah diusap atau dibasuh? Dibasuh, airnya ditumpahkan. Betul enggak? Nah, itu. Makanya ketika bagian kepala atau rambut dibasuh apa diusap? Diusap, bukan disiram. Diambil airnya, diusap. Begitu juga telinga. Telinga bukan membasuh kedua telinga. Salah kalau menggunakan kalimat membasuh, tapi mengusap kedua telinga. Itu sunnah. Memperhatikan sela-sela, dilebihkan. Nah, begitu juga perihal mandi wajib. Nah, kita tahu, kita ulangi lagi bahwasanya rukun mandi wajib itu cuma 2 rukunnya, syarat mutlaknya. Atau fardu mandi wajib itu cuma 2. Niat meratakan seluruh anggota tubuh yang luar ini, yang zahir ini dengan air. Nah, itu aja. Jadi kalau seandainya tidak dilaksanakan pun dengan cara sunnahnya, mandi wajibnya sudah sah. Nah, itu. Jangan sampai orang gimana cara mandi wajib, seakan-akan cara mandi wajib itu menjadi syarat. Tata caranya saya tidak tahu tata cara mandi wajib, akhirnya dia tidak mandi wajib. Nauzubillah. Berarti selamanya badannya itu dalam keadaan hadas besar. Dampaknya apa? Efeknya apa? Salatnya tidak sah, baca Al-Qur'annya dosa, masuk masjid dosa, semuanya. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan mandi wajibnya jadi dengan benar. Dia tidak tahu bahwa rukunnya mandi wajib itu cuma 2, tidak dilakukan. Yang namanya niat dan membasuh seluruh tubuh tadi dengan air. Nah, ini dulu penting. Jadi kalau nanti ngajarkan orang yang baru belajar, itu kenalkan dulu yang fardunya dulu. Jangan langsung masuk ke dalam yang sunnah-sunnahnya. Makanya ketika seorang bapak, seorang ibu, kenalkan dulu sama anak-anak yang fardu-fardu dulu, yang wajib-wajib dulu. Sudah kenal dia yang wajib, atau kerabatnya, atau saudaranya, adiknya, kakaknya, siapa saja, kenalkan dulu yang fardu. Biar nanti dia nggak keliru. Dalam mengaplikasikannya dia nggak keliru dia. Tapi kalau seandainya sudah dicampur, nah bingung dia. Kayak gini nih, kayak gini. Seakan-akan kayak gini ya tadi, kaifiyah ya tadi. Bagian wajib. Nah, ini penting, ini perlu diajarkan. Nah, kita sudah tahu, maka kalau pengen lebih afdal, pakai kaifiyah, pakai tata caranya. Jadi kalau seandainya pun di sini ada kolam besar nggak di sini, daerah sini? Nggak ada ya. Kalau di Meranti itu ada, yang itu tuh air itu kalau hujan kan banyak penuh tuh, ya. Nah, ketika terjun tuh misalnya, boom, pas terjun tuh dia niat, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardallah ta'ala, boom, masuk itu. Atau di dalam itu, ketika masuk dalam tuh, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardallah ta'ala, udah sah. Langsung seluruh badan sudah kena semua, udah. Nah, itu. Jadi cukup dengan seperti itu. Begitupun juga kalau wudu juga cukup. Nantinya khusus ya,
Khusus untuk ketika kalau seandainya orang tadi nyemplung. Nah, nyemplung tadi niatnya kan pertama kali pasti yang nempel itu kaki dulu atau tangannya dulu. Kalau yang apa namanya itu? Apa istilahnya itu kalau renang tuh? Apa itu? Ya terjun kayak gitu. Nah, artinya yang pertama nyentuh apa? Air tuh. Tangan misalnya. Nah, sudah. Nah, disitulah hanya di tempat itulah tidak disyaratkan tertib. Wudhu kan tertib. Nah, wudhu harus tertib. Tapi dikecualikan ketika kalau seandainya seorang nyemplung. Bisa nyemplungnya seperti ini, bisa nyemplungnya dia berdiri, kaki dulu berarti. Atau macam-macam lah, muter-muter misalnya, belakangnya rupanya pas terjun. Nah, di situ ketika kena air, pas kena air itu dia niat. Nawaitul wudu'a lis-shalah misalnya, nawaitut tahara lis-shalah atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillah ta'ala misalnya. Sudah cukup, tidak perlu lagi yang namanya dari awal wajah ini, apa lagi? Cukup dia dengan nyembur sekali, belum sudah diri, sudah dalam keadaan suci. Kecuali dia melakukan hal-hal yang batalkan, misalnya habis nyemplung itu sudah niat itu rupanya pipis dia di dalam itu batal. Nah itu jangan lupa itu hal-hal yang batalkan wudu itu. Jangan lupa. Nah begitu juga nanti yang kita mau singgung ini hal-hal yang disunnahkan ketika mandi. Pertama mulailah, nah ketika mau mandi nih, mandi wajib maksudnya nih. Atau mandi sunnah, mandi di hari Jumat, mandi di hari raya misalnya. Nah, disunnahkan, diafdalkan tata caranya itu pertama membasuh telapak tangan, sama seperti wudhu. Basuh dulu telapak tangan. Setelah basuh telapak tangan, basuh kemaluan dan sekitar kemaluan. Kalau yang namanya kemaluan itu depan dan belakang, disiram, mau disabun mau apa, niat di situ. Bahwasanya aku niat mengangkat hadas di sekitar di kemaluan dan di sekitarnya. Membersihkan, aku mengangkat hadas besar yang ada di kemaluanku baik depan dan belakang berupa yang ada di sekitarnya. Sebelum itu kita istinja dulu. Sebelum kita melakukan sunnah ini istinja dulu segala macam dulu, selesai baru. Agar nanti ketika dalam proses itu tidak mengeluarkan najis lagi atau hadas lagi. Setelah basuh kemaluannya baru dia kumur. Setelah kumur istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Setelah itu berwudu. Nah ini sunnahnya. Jadi nanti Habib, kalau mandi wajib itu di mana letak wudunya? Nah, 3 pilihan. Boleh sebelum mandi, boleh dalam pertengahan mandi, boleh setelah mandi. Tapi kalau ditanya mana yang afdal? Sebelum mandi, itu yang paling afdal. Sebelum mandi itu yang afdal. Berbeda nanti kasusnya ketika lagi mandi kita mengeluarkan hadas kecil. Kentut misalnya. Batal enggak mandi wajib kita? Tidak batal. Mandi wajib kita tidak batal. Jangan dikira batal nanti. Misalnya kita lagi mandi wajib nih, rupanya belum rata, tiba-tiba kan kentut. Batal nih. Ingat, hal-hal yang menyebabkan mandi wajib ada nggak? Kentut? Tidak ada. Berarti tidak batal. Tapi kita punya hadas kecil tadi. Makanya dilanjutkan lagi dengan wudhu nanti. Ya. Kapan tadi itu? Setelah berwudhu tadi. Setelah kumur-kumur, istinsyak, wudhu dengan sempurna. Wudhu dengan seperti biasanya itu. Summa yata'ahadul ma'atin. Cari itu yang namanya sela-sela tadi. Sela-sela yang lipatan-lipatan yang ada di badan itu. Jangan sampai tidak terkena air. Perhatikan betul. Dibasahin. Summa yukhallilu usul sya'ri thalathan biyadin mablulah. Ini sebelum mandi. Sebelum mandi kita ambil air. Kita remas, keramas bahasanya. Keramas rambut kita dengan air yang tangan yang sudah dibasahi dengan air tadi.
Sekali tidak apa-apa, praktekkan. Kalau untuk praktekkan tiap hari kadang kita lupa. Kadang kalau seandainya pas mandi wajib kadang kita lupa yang seperti ini. Tapi minimal kita pernah mempraktekkan seumur hidup sekali. Jangan sampai nanti kita tidak ngamalkan sunnah sama. Lebih afdalnya dilakukan setiap kalau seandainya dalam keadaan junub kalau mau mandi wajib. Tapi jangan sampai, makanya dibahas, kita bahas ini biar saya pernah ngamalin sunnah mandi wajib. Ambil air dikeramas. Kalau sekarang ini sampo. Basahin dulu rambut tadi, hasilnya sampo. Setelah itu baru thumma yufidul ma'ala ras. Ambil gayung atau shower kalau sekarang nih. Pertama kali bagian yang dibasahin apa? Rambut, kepala. Mulai. Di situ niat juga dia. Niat lagi dia. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Niat lagi. Setelah itu bagian kepalanya ke bawah sudah. Thumma ala ma aqbal min asy-syiqqil aiman. Kemudian bagian depan. Makanya kerannya jangan terlalu kencang juga, jangan wazir juga, sedikit aja. Ambil tadi. Setelah itu thumma ala ma adbara minhu, belakangnya. Gosok. Sedapatnya saja tangan kita, jangkauan tangan kita tadi. Thumma ala ma aqbal min asy-syiqqil aisar. Bagian kiri depan. Bagian kiri depan. Thumma ala ma adbar minhu. Kemudian bagian belakang kiri. Yaf'alu dzalika thalathan. Dilakukan yang seperti itu 3 kali. Mau kita selingi dengan apa? Dengan sabun, boleh. Diselingi dengan sabun habis dari itu. Sabun. Lanjutkan lagi. Tapi sunnahnya dapatnya 3. Kalau lebih dari 3 berarti tidak sunnah itu aja. Tapi apakah sah? Ya sah lah. Cuman tidak sempurna aja. Tidak dapat sunnah. Itu praktek cara sunnah mandi wajib. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang syarat suci dari 2 hadas. Syarat sahnya, syarat suci dari 2 hadas. Kalau ditanya syarat itu apa? Apa namanya syarat itu? Kalau misalnya kita ditanya syarat suci, syarat itu apa? Ada yang bisa jawab? Hal-hal yang harus dipenuhi, terpenuhi. Di sini disebutkan ma yalzamu min adamihil adam, mengharuskan dari tidak adanya syarat ini maka tidak ada yang namanya perkara yang lain. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun, dan tidak mengharuskan dengan adanya syarat ini adanya perkara yang dituju tadi. Contohnya nih, maksudnya apa ya? Contohnya misalnya wudu. Wudu itu syarat sahnya salat, betul enggak? Wudu itu syarat sahnya salat. Fala yalzam min wujudihi wujud as-salat. Fala yalzam, maka tidak mengharuskan dari adanya wudu ini adanya salat. Kita wudu pasti ada salat enggak? Pasti enggak ada salat. Kita wudu nih pasti ada salat enggak? Enggak. Enggak pasti kita wudu ada salat enggak? Mana tadi? Wa yalzam min adamihi adamus, tapi dengan tiadanya wudu pasti tiada salat, pasti kan? Nah, itu. Jadi tidak mengharuskan adanya wudu, adanya salat. Nyambung antum nih? Tidak mengharuskan adanya wudu, adanya salat, karena orang wudu belum tentu dia salat. Karena belum tentu dia salat. Dia wudu nih, pasti salat enggak? Belum tentu. Bisa dia baca Quran atau belum masuk waktu salat. Tapi kalau seandainya tidak ada wudu, pasti enggak tidak ada salat? Pasti. Tidak mungkin dia bisa melaksanakan salat. Kenapa? Tidak ada. Itulah yang namanya syarat. Nah,
itu namanya syarat, definisi syarat. Jadi kalau ditanya syarat seperti itu penjelasannya. Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Wa syurutut taharati, adapun syaratnya taharah, syarat sahnya taharah maksudnya, syarat sahnya taharah dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi sah dia taharah ini, sahnya taharah ini pertama dia harus Islam. Maka kalau seandainya dia tidak Islam maka tidak sah dia taharah. Wat tamyiz, dia harus sudah mumayyiz. Ini misalnya kasusnya wudu. Karena yang namanya tamyiz ini belum tentu dia sudah punya hadas besar. Ini masih kecil, umur 7 tahun, 8 tahun. Sudah belum ini? Baligh? Tak mungkin. Waktu memungkinkan baligh itu kapan? Memungkinkan. Waktu mulai dimungkinkannya itu kalau seandainya umurnya sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun itu sudah waktu memungkinkan, bukan dipastikan. Waktu memungkinkan. Tapi kalau seandainya dari fase 9 tahun tadi naik dia 10 tahun, 11 tahun. Tidak ada tanda-tanda dia mimpi panjat gunung, mimpi main kuda-kudaan, tahu-tahu bangun basah. Tidak ada itu. 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, tidak ada itu. Hal-hal yang menyebabkan dia tadi menjadi dewasa tadi, keluarnya cairan spermanya tadi, tidak ada itu. Ketika pas 15 tahun, tidak ada tanda itu, sudah dipastikan bahwasanya si fulan ini atau fulanah ini sudah baligh. Kalau perempuan kan, diantaranya dia haid. Waktu haidnya kapan memungkinkan perempuan haid? 9 tahun. Makanya, kenapa seperti itu? Siti Aisyah ketika dinikah oleh Rasulullah SAW itu umurnya baru 7 tahun. Akadnya itu, akadnya itu umurnya 7 tahun. Tapi hanya sekedar akad. Ini istri saya sudah jadi istri. Tapi belum serumah, masih tinggal sama ayahnya, Sayyidina Abu Bakar. Tapi ketika 9 tahun sudah satu rumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sudah dewasa. Itu. Jadi syarat sahnya taharah atau suci dari hadas kecil dan hadas besar, dia ini sudah mumayyiz. Makanya anak yang belum mumayyiz, walaupun dia wudunya tidak dianggap tidak sah. Wudunya tidak sah yang belum mumayyiz. Umur 5 tahun mana ngerti belum ngerti. Tapi kalau sekarang nih kasih HP ngerti mereka. Bisa pula buka YouTube. Tidak mau dibuka YouTube Kids, tidak mau. YouTube untuk anak-anak tidak mau. YouTube-nya orang dewasa. Na'udzubillah. Apalagi nontonnya apa? Film baru ini apa pula namanya itu? Apa namanya film baru ini yang terkenal nih? Hah? Bukan Korea, ada film baru yang lagi terkenal nih. Layangan putus. Iya. Tahu sekarang ini. Anak-anak sekarang ini. Makanya kalau orang tua enggak teliti, kejebak itu. Rusak itu anak-anak. Sampai kemana? Sampai ke layangan putus tadi ya ceritanya. Mumayyiz, mumayyiz sudah ngerti dia. Sudah ngerti dia. Maka kalau seandainya belum mengerti, tidak sah dia wudunya. Makanya tidak dianjurkan anak kecil yang belum mumayyiz untuk azan. Makruh. Anak kecil yang belum mumayyiz makruh di azan. Terus syarat sahnya taharah itu, ini kunci ini. Wal ma'ut tahirul mutahhir. Iqra dulu, baca dulu. Lupa anak. Langsung aja. Iqra. Faslun.
lupa. وشروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر الإسلام والتمييز والماء الطاهر المطهر ولا يصح رفع الحدث ولا إزالة نجاس إلا بالماء إزالة النجس boleh najasi, boleh najisi, boleh. Dua-duanya boleh, qiraah benar, sahihah. إلا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان Waljissi atau waljassi bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasrah. Waljissi wan nurati wal kuhli lam tujzid at-taharatu bihi. Terus wala yadurru at-taghayyuru bil mukthi wat turabi wat tuhlubi wa ma fi muqarri مقره وممره ولا التغير بمجاور كالعود والدهن المطيب ولا تصح الطهارة بما تطهر به من حدث أو نجس. Hasbuk. Cukup. Kita lanjut ya. Setelah syarat sahnya taharah yang kedua, Islam, mumayyiz. Yang ketiga, airnya harus suci, mensucikan. Tidak mungkin kalau seandainya kita mau mengangkat hadas kecil atau kita mau mengangkat hadas besar, menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar, airnya tadi tidak suci mensuci. Ketika sholat, dan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan hadas kecil, mau tidak mau dia harus wudu. Ketika dia mau wudu, mau tidak mau harus hilangkan itu kutek itu. Kalau tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah wudunya? Karena tidak sempurna. Anggota wudunya ada yang belum terkena air. Nah itu. Atau misalnya disemir rambutnya tadi. Disemir rambutnya tadi sehingga semirannya tadi mencegah sampainya air ke kulit. Udah. Harus dibersihkan dulu. Mana tadi? Itu yang kelima. Yang keenam, an la yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'a taghayyuran yaslubu ismuhu. Di dalam tubuhnya tadi, salah satu tubuhnya tadi yang mau dia sucikan tadi tidak merubah sifat air. Jadi ketika air tadi terkena bagian tubuh tadi, airnya tetap biasa saja, tidak berubah. Nah, kalau seandainya ada sesuatu di salah satu anggota tubuhnya tadi, contoh misalnya kalau wudhu di tangannya atau di wajahnya, ketika disiram air itu berubah, nah maka belum sah sucinya tadi. Hilangkan dulu. Zat yang merubah air itu hilangkan dulu. Kalau sudah hilang, barulah boleh dia bersuci tadi. Misalnya ada darahnya banyak tuh, darahnya bercucuran banyak. Kalau disiram, air yang jatuh dari siraman tadi berubah jadi airnya merah. Nah itu misalnya, tidak boleh. Atau misalnya banyak tintanya tadi, wajah penuh dengan tinta. Atau misalnya, nah contohnya misalnya kasusnya itu pada saat apa yang licin-licin tuh? Ambil itu? Nah itu kan berubah airnya. Bersihkan dulu itu badan tadi.
Setelah dibersihkan baru dia mau wudu. Karena kalau seandainya dia langsung berwudu, itu langsung berubah airnya. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, itu maksudnya, ya. Mana tadi? Alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a taghayyuran yaslubu ismuhu. Yang ketujuh, al-ilmu bi fardhiyatihima. Tahu bahwasanya hukumnya bersuci itu fardu. Bersuci dari hadas kecil fardu. Bersuci dari hadas besar itu hukumnya fardu. Tahu. Jadi kalau cuma sekedar basuh saja, ngapain kau wudu? Tidak tahu apa hukumnya. Kenapa kau mandi? Ya mandi saja. Apa hukumnya? Tidak tahu. Nah, itu tidak sah dia. Tidak sah dia wudunya, tidak sah dia mandi wajibnya. Apa hukumnya? Tidak tahu dia. Aku ngelihat orang tua aku mandi, ikut mandi. Aku lihat teman aku mandi, aku wudu, ikut-ikut. Tidak tahu hukumnya. Makanya sebelum beramal tahu dulu, kenalin dulu hukumnya tadi. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, alla ya'taqida fardhan muayyanan min furudihima sunnah. Nah, jangan meyakini yang fardu itu hukumnya sunnah. Ya, ada dua nih. Kadang meyakini sunnah itu fardu, kadang yang meyakini fardu itu sunnah. Kalau meyakini sunnah itu fardu tidak fatal. Contohnya orang meyakini bahwasanya basuh telinga ini bagian dari syaratnya thaharah hadas kecil. Orang wudu kan namanya suci dari hadas kecil kan namanya wudu. Nah, ketika wudu, kenapa kau basuh telinga kau? Iya, kalau tidak basuh telinga tidak sah wuduku. Misalnya orang awam. Dia yakini bahwasanya mengusap telinga tadi hukumnya fardu. Padahal hakikatnya apa? Sunnah. Kenapa kau kumur-kumur? Kalau tidak kumur-kumur tidak sah wuduku misalnya. Nah, misalnya masukkan air ke dalam hidung misalnya. Kenapa masukkan air? Kalau tidak masukkan air tidak sah wuduku karena kumur-kumur itu wajib, masukkan air itu wajib. Nah, misalnya keyakinannya seperti itu. Itu tidak fatal. Tapi kalau seandainya kenapa kau basuh wajah? Kenapa kau tidak basuh wajah misalnya? Atau dia basuh wajah. Kenapa basuh wajah? Ya basuh wajah karena afdol, karena hukumnya sunnah. Nah, ini fatal. Kenapa? Basuh wajah ini hukumnya fardu bukan sunnah. Basuh tangan hukumnya fardu bukan sunnah. Wajib maksudnya. Nah, jadi tidak boleh meyakini yang wajib itu sunnah. Tapi kalau seandainya meyakini sunnah itu fardu tidak jadi masalah. Nah, tidak jadi masalah. Jelas ini ya? Yang ke-9, izalatun najasatil ainiyati allati lam tazal awsafuha bil ghaslatil wahidah. Sebelum kita berwudu, kita hilangkan dulu najis-najis, darah tadi hilangkan dulu. Jangan ketika basuh rupanya najisnya masih ada, tidak sah tadi. Hilangkan dulu najisnya tadi, darahnya masih nyucur, hilangkan dulu, bersihkan dulu. Kalau sudah atau kotoran tadi atau apa saja yang najis, hilangkan dulu najis tadi. Baru sah namanya kita bertoharah tadi. Jadi kalau seandainya lagi wudu misalnya rupanya najisnya masih ada, belum sah itu. Masih ada rupanya. Belum terangkat najisnya tadi, belum sah. Berbeda kalau seandainya ketika kita basuh tadi najisnya juga ikut, sudah habis, tidak ada lagi. Nah, itu sudah cukup. Sudah cukup. Yang ke-10, jaryul ma' ala jami'il a'dha. Dialirkan airnya tadi. Dialirkan, airnya mengalir. Tahaqququl muqtadi inbanal hal. Falau tayaqqana at-tuhra thumma syakka hal ahdan. Nah, ini harus tahu dia penyebabnya. Dia harus yakin penyebabnya. Bahwasanya dia ini sudah dalam keadaan hadas, sudah yakin. Kalau ragu tidak sah dia. Boleh enggak aku berwudu sedangkan aku ini masih ragu-ragu? Sudah batal atau belum itu. Pastikan dulu. Makanya kalau seandainya kita ini ragu nih, pengen wudu tapi ragu nih. Tadi ini batal apa enggak? Sudah. Supaya menghilangkan rasa itu, kita lakukan hal yang batal. Misalnya apa? Contoh, maaf, pegang maluan. Nah, sudah batal. Pegang maluan kan batal. Nah, sudah. Berarti saya ini dalam keadaan hadas, sudah boleh wudu. Pastikan dulu bahwasanya hal-hal yang mengharuskan kita ini bersuci itu sudah terjadi, sudah ada. Dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadas. Sudah masuk waktu dan mualah bagi orang yang selalu hadas. Ini contohnya misalnya orang yang punya penyakit kentut terus
keluar angin terus, dikit-dikit keluar angin, 5 menit keluar angin lagi, 5 menit keluar angin lagi. Atau punya penyakit beser, netes lagi, netes lagi, netes lagi. Nah kalau ada orang yang seperti, atau perempuan yang istihadah. Istihadah itu melebihi batas dari waktu haid. Waktu haid itu paling sedikitnya 1 hari, umumnya 6-7 hari, maksimalnya 15 hari. Rupanya hari ke-16 rupanya keluar darah lagi. Nah inilah namanya darah istihadah. Bagaimana orang yang istihadah? Wajib dia salat. Kalau seandainya puasa, wajib dia puasa. Tidak boleh dia aku nih haid. Harus kenal dulu hari-harinya. Jangan main kalau keluar darah pasti haid, hati-hati nih. Para suami pun harus hati-hati, para orang tua harus hati-hati. Jangan pokoknya lihat darah pasti haid. Kenalin dulu itu hari haidnya itu tuh. Mana batas minimumnya? 1 hari. Rupanya masih keluar darah juga. Lihat batas apa? Umumnya 6-7 hari. Berhenti nggak darahnya? Masih juga rupanya. Lihat 15 hari. Berhenti nggak ketika di hari ke-15 nih? Berhenti, sudah suci berarti. Rupanya masih hari ke-16 keluar nggak? Sudah. Kau sekarang wajib mandi. Sholat kau. Walaupun darahnya keluar. Nah, ini udzur sudah. Kalau seperti jadi lagi sholat rupanya keluar darah, udzur sudah. Sudah dimaafkan yang seperti ini. Itu tadi syarat sahnya thaharah. Silakan. Apa? Oh, dijilat anjing. Belum. Belum itu karena dia masih menyandang status mutanajis, artinya terkena najis. Orang tadi masih berstatus terkena najis. Kenapa? Walaupun dia siram pakai air. Karena cara toharohnya keliru. Cara menghilangkan najisnya keliru. Karena yang namanya najis mughalladhah, najis yang kategori berat, itu tidak cukup hanya dengan disiram air saja, dialirkan air saja tidak cukup. Jadi bagaimana? Harus 7 kali siraman. Nih misalnya nih, siram. Nih jatuh sekali namanya. 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu atau tanah kering tuh. Diaduk. Nah, salah satunya itu dicampur dengan air tanah kering tadi, yang berdebu tadi. Baru cuman disiram saja, dilap saja, ya orang yang menyentuh dia tidak najis karena kering. Orang yang menyentuh dia misalnya kering nih. Setelah dijilat sama dia, dibersihkan sama dia tadi, dibersihkan. Kalau basah, najis orang yang nyentuh dia. Karena basahan tadi belum terangkat najisnya. Tapi kalau kering, orang yang megang dia tadi tidak najis. Orang yang megang dia tadi tidak najis karena kering. Kering sama kering tidak najis. Tapi dirinya masih menyandang status status mutanajis, orang yang terkena najis, belum terangkat. Belum terangkat najisnya. Artinya di dalam tubuhnya tadi yang bekas jilatan tadi walaupun sudah kering, walaupun ilarnya sudah disiram dengan air, maka hukumnya, makanya najis hukmi, masuk dalam kategori najis hukmi. Jadi harus dulu lanjutkan lagi siramannya tadi, sudah terkena nih, misal disiram sekali, dihitung sekali, lanjut lagi 2 kali, 3 kali. Misalnya contohnya kalau enak kalau misalnya di keran itu enak, misalnya disiram kerannya 1, 2, 3, atau siraman pertama tadi kita campurlah dengan tanah tadi, tanah kering tadi, campur 1, sudah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah kayak gitu aja. Sudah seperti itu, hilanglah atau terangkatlah yang namanya najis mughalladhah atau najis yang bekas dijilat oleh anjing tadi. Tapi kalau megang anjing tidak langsung otomatis najis ya. Kita megang anjing nih, bukan otomatis langsung tangan kita tadi najis. Lihat dulu, tangan kita basah atau tidak, ada keringat atau tidak. Anjingnya tadi basah atau tidak.
Kalau bulunya tadi kering, tangan kita kering, tidak terkena liurnya anjing tadi, maka tangan kita suci. Nah, ini penting ini. Kadang orang tuh lihat, wah ini bekas aja, langsung disiram. Justru dengan disiram tadi dia menyebar najis. Kalau Oh, yang membatalkan tadi. Ya. Yang namanya membatalkan wudu dengan memegang kemaluan itu kalau caranya tadi, prakteknya tadi, menyentuhnya tadi dengan bagian dalam telapak kanan, telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Jadi kalau seandainya kita megang nih misalnya, atau menyentuh seperti ini saja nih, misalnya maaf kata misalnya ini kemaluan kita, ya kita sentuh dengan bagian dalam ini, sudah dengan sentuh seperti ini aja sudah batal, sudah batal, apalagi dipegang, disentuh kayak gini, seperti ini, pokoknya bagian telapak tangan sudah batal. Tapi kalau sentuhnya dengan bagian luar tidak batal. Kalau seandainya ada hail, ada penghalang, tidak batal. Misalnya, nih, tidak batal. Tidak batal. Jelas Pak ya? Iya. Nah itu sunnah itu. Nah bedain. Iya sunnah. Jadi kalau seandainya itu ya orang dari preman bertato. Oh enggak apa-apa. Kasus yang seperti itu sudah uzur. Orang yang bertato sudah uzur. Karena yang wajib itu bagian luar bukan bagian dalam lagi. Walaupun disebutkan kata saya tintanya tadi bercampur dengan darah. Itu sudah uzur. Tidak harus dipaksakan dia harus disetrika. Tidak harus dia sekarang dipakai laser hilang. Tidak wajib lagi. Uzur sudah seperti itu. Dia berdosa dia melakukan tato tadi berdosa. Tapi tidak menyebabkan tidak sahnya dia tadi bertoharo kalau seandainya dia masih bertato. Tidak apa-apa. Bertato tadi, ya sudah, yang penting praktik, yang penting zahir tadi. Bagian yang nampak tadi rata dengan air, walaupun nampak tadi itu ada tatonya, tidak apa. Sudah dikatakan uzur, ditolerir oleh syar'i. Ya, orang bertato, walaupun seluruh wajahnya, jangankan badannya, seluruh wajahnya tato semua. Karena yang dia orang bertato tadi jelas dia nggak tahu hukum. Kalau dia tahu hukum dia berdosa. Itu aja. Oh tertib, kalau tertib itu wajib, bukan sunnah. Tertib itu wajib, bukan sunnah. Ini kasus mandi wajib nih ya? Mandi wajib. Jadi model kayak gini Pak. Misalnya kalau kita pakai shower langsung kayak gini aja nih. Pasti otomatis airnya kan turun ke sini. Nah, turun ke sini. Setelah itu kita miring sedikit. Ya, kita miring sedikit, ini otomatis airnya jadi seperti ini. Jadi dari sini, ini bagian separuh ini kita gosok-gosokkan, terkena semua. Setelah itu bagian belakangnya, sedapatnya saja. Nih, sedapatnya. Tidak harus kita ini. Nih, bagian sini. Setelah itu bagian sini. Jadi otomatis bukan ini saja, Pak. Sampai kaki, sampai bawah airnya tadi ngalir. Nah, bukan hanya segini saja, tapi sampai ke bawah. Nah, bagian ini. Setelah itu bagian belakang. Nah, dilakukan 3 kali. Mau diselingi dengan sabun, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali, sudah tidak dapat pahala sunnah. Itu aja.
Tapi mandi wajibnya sudah terangkat. Mandi wajibnya sudah terangkat. Jelas nggak Pak? Kalau ada yang mengganjal silakan tanya lagi. Kalau seandainya saya belum paham, Beb, maksud saya seperti ini, gimana? Itu silakan. Jangan segan, jangan apa. Karena kadang apa yang saya pahami tidak puas dengan yang dimaksud oleh si penanya tadi. Betul? Orang melihara anjing itu dia dilihat ada yang memandikan anjing, dia menggulak anjing. Setelah itu dia tanpa menyimaknya itu dengan tanah, kemudian dia berwudu, sholat juga dia, itu bagaimana? Ya kalau apanya? Orangnya yang melaksanakan sholat tadi. Ya kalau seandainya tadi cara dia membersihkan najisnya sudah benar apa belum? Belum benar ya tidak sah sholatnya. Kalau seandainya makanya itu ngerti dulu hukum, maka jangan beramal sering. Beberapa tempat tuh belajar dulu, cari ilmunya dulu, baru kita beramal. Jangan langsung beramal tapi tidak punya ilmunya. Makanya masalah najis kita harus tahu ada najis yang namanya najis ringan, ada yang najis sedang, ada yang najis berat. Harus tahu cara membersihkannya pun berbeda-beda, tidak sama. Nah kalau sudah seperti itu, ya sholatnya belum sah, tidak sah sholatnya. Nah itu. Jadi harus disampaikan, harus disampaikan yang seperti itu. Ya masalah seperti itu Pak, gini Pak. Ya, qulil haqqa walau kana murra. Jadi yang namanya kita niat kita untuk baik, bukan kita untuk nyalahkan gitu. Kita harus pasang niat dulu sebelum kita mau menyampaikan itu. Niat kita apa? Niat kita merendahkan dia. Miko ndak sah salat ini. Itu ngerendahkan namanya. Panggil baik-baik. Maaf kalau saya salah cakap misalnya. Cara bersihkan najis anjing, babi seperti ini. Tidak cukup dengan hanya disiram sekali. Minta maaf saya. Nah orang ketika dengar seperti itu, ini dari hati. Nyampaikannya bukan mau merendahkan. Insya Allah diterima. Nanti kalau sana, dari mana kau? Itu urusan lain lagi. Kita sudah nyampaikan dengan baik-baik. Berbeda kalau seandainya kita ngasih tahu tapi dengan cara merendahkan. Tidak boleh seperti itu. Orang tambah jauh. Wallahu a'lam. Cukup ya. Karena mau lanjut lagi takut telat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi kalau seandainya Anda mau bertanya masalah ini, silakan ditanyakan. Nanti sebelum kita memulai kajiannya kita jawab dulu pertanyaan yang kalau seandainya mampu kita jawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin semuanya Pak ya.